Terus kemudian mengapa kok tiba-tiba Karl Marx menyerang agama? Ya. Mengapa kok nggak kapitalis aja? Wan lawannya kapitalis. Masalahnya agama itu membuat orang itu kayak kecanduan. Karena orang candu, jadi morfin. Orang itu harusnya melawan kapitalisme, melawan penindasan. Tapi gara-gara doktrin agama, mereka itu dibuat kita ini harus sabar lah kalau ditindas nanti. Ketika saya membuka buku ini, jadi tadinya saya mengira kalau tulisan atau buku yang mengkritik komunisme, sosialisme, itu kemudian biasanya lebih kepada mengkritik konsep politik ekonominya, Gus. Ya. Jadi tatanan politik ekonomi yang digagas, itu yang dikritik. Kenapa tidak mungkin, kenapa utopis, kenapa kemudian sama rasa itu nggak mungkin gitu kan. Mungkin. Bahwa itu sesuatu yang utopis lah. Dan buktinya Uni Soviet kan runtuh ya Gus ya, bukti kegagalan. Nah, saya mengira isinya akan langsung menembak ke situ. Ternyata kalau dipersentasekan ini hampir atau mungkin 50% lebih sedikit dari buku ini. Setengah buku ini lebih mengulas kepada asasnya Gus. Ya. Yang Gus tulis itu. Lebih kepada mengulas dialektika materialisme tadi sebagai akidah dari sosialisme gitu. Sebagai kalau Gus menyebut di sini pandangan terhadap alam ya Gus ya. Jadi pandangan bagaimana memandang alam. Ya, bagaimana memandang alam itu kemudian menjadi landasan ideologi materialisme dan itu dibahas setengah dari buku ini. Saya menafsirkannya ini berarti saking berpengaruhnya satu akidah Gus terhadap sebuah mabda itu ya, terhadap sebuah ideologi. Akidah itu yang mempengaruhi gitu. Nah, mungkin jadi pertanyaan Gus pertama, bagaimana kita mengkaitkan antara atau dari filsafat dialektika materialisme ini bahwa alam itu saling kontradiksi, saling tesis, antitesis, menimbulkan sintetis itu kan, saling kontradiksi itu. Kemudian kok ini bisa nyambung kepada gagasan tatanan politik ekonomi mereka seperti tadi ekonomi yang tanpa kepemilikan gitu kan, sama rasa gitu. Kemudian mungkin politik yang kekerasan totaliter dan sebagainya. Ini kok bisa dari dialektika materialisme, kok melahirkan gagasan itu sepertinya kaitannya ini mesti kita pahami dulu Gus. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kalau Gus berbicara tentang bahwa bahwa dalam real praktiknya ternyata para pengusungnya memusuhi agama, memusuhi kalau dalam konteks Indonesia bahkan tadi ada catatan hitam membunuh, membantai para ulama dan santri kan begitu kan. Nah kan yang jadi pertanyaan begini Gus, ini sangat mengherankan. Awal mula munculnya komunisme yang tadi Gus sampaikan adalah ingin menjawab kezaliman kapitalisme kan begitu ya. Karena kapitalisme setelah berjalan sekian lama itu di Eropa menghasilkan penindasan, kezaliman, tidak adil kan gitu kan. Yang kemudian kaya semakin kaya, miskin semakin miskin kan begitu. Dikuasai oleh borjuasi, oligarki kan gitu, para pemilik modal, sementara buruh tertindas. Akhirnya melahirkan perlawanan bagaimana agar situasi tidak seperti itu. Berarti kan sebenarnya harusnya musuhnya itu kan kapitalis, pemilik modal, oligarki. Tapi kenapa yang dimusuhi adalah agama, kaum agama, ulama, santri. Apakah maksud mereka itu agama itu bagian dari kapitalisme atau bagaimana Gus? Monggo Gus. Jadi gini, Karl Marx itu bertumpu pada dialektikanya Hegel untuk mencapai satu perkara yang paling tinggi. Tadi kan Hegel itu kan punya pandangan ya, sebuah pemikiran itu hanya akan diketahui bermutu tinggi setelah didiskuskan, didialektikakan. Termasuk kalau kita mau bikin masyarakat, ya kalau ingin bikin masyarakat dengan kualitas tinggi, itu masyarakat harus didialektikakan juga. Nah makanya gini. Yang paling tinggi dari keseluruhan akhir dari proses dialektika kan begini ya, begitu ini ada dialektika, ada tesa, ada antitesa. Jadi istilahnya gini, ada tesa, antitesa, dan sintesa. Ada diiringi kalau sintesa itu ada istilahnya pelenyapan dalam menjadi, itu istilah mereka. Kalau aktivis sosialis tahu nih. Jadi ada istilahnya memang tesa, antitesa, dan sintesa. Begitu muncul sintesa itu nanti akan
diantitesakan lagi, dicarikan antitesanya. Dan dialektika itu kan akhirnya tidak pernah terputus kan. Begitu muncul yang baru, yang berkualitas tinggi itu nanti akan dicarikan lawannya lagi, terus begitu. Nah, berarti yang paling tinggi itu adalah pemikiran yang bisa memutus munculnya dialektika kembali. Itu. Nah, pemikiran apa yang paling tinggi? Yang bisa memutus keseluruhan itu, dialektika itu. Itu adalah pemikiran sosialisme. Masyarakat seperti apa yang bermutu tinggi? Ya tentu masyarakat sosialisme. Nah, makanya kita bisa memahami mengapa Marx itu menginginkan masyarakat sosialisme. Karena masyarakat sosialisme itu adalah masyarakat yang bisa menghentikan terjadinya tadi dialektika. Dialektika masyarakat itu hanya terjadi karena di masyarakat itu ada kelas. Ada kelas buruh, ada kelas borjuasi, ada proletariat, ada borjuasi. Selama kelas itu ada di tengah-tengah masyarakat, maka dialek itu tidak akan pernah berhenti. Sehingga masyarakat yang punya kualitas tinggi itu tidak pernah kita bisa dapatkan. Berarti untuk mendapatkan masyarakat dengan kualitas paling tinggi dan bisa menghentikan tadi proses dialektika itu, yang harus dibuat adalah masyarakat tanpa kelas. Kenapa? Karena dengan kelas itulah terjadi dialektika. Sementara dialektika itu tabiatnya begitu. Begitu muncul yang baru, muncul lagi dialek. Terus kapan putusnya? Kapan putusnya? Nah, berarti untuk memutus itu semua kelas harus tidak ada. Itu cara kita menghubungkan relasi antara paham dialektika materialisme dengan kok tiba-tiba muncul tadi masyarakat sosialisme, termasuk tadi ekonominya. Jadi gagasan ekonomi kelompok sosialis Marxisme itu kan yang paling utama itu kan menciptakan equality. Kalau bagaimana cara mewujudkan equality, nanti ada diskusi di kalangan mereka. Tapi prinsipnya sama, yakni menghapus kepemilikan individu. Itu prinsip dasarnya. Tapi nanti ada juga yang begini, enggak harus semua kepemilikan individu. Yang penting itu kepemilikan pertanian misalnya. Nanti kadang ada sosialisme pertanian, ada sosialisme negara, dan itu muncul, baru belakang itu muncul. Maka yang terakhir adalah sosialisme kapitalisme, gitu. Dikawinkan antara dua ideologi gitu. Jadi kita paham ya akhirnya kan, mengapa kok Karl Marx itu gagasan akidahnya tadi, cara berpikir dialektika itu sampai melahirkan masyarakat sosialisme. Karena masyarakat sosialisme itu masyarakat tanpa kelas. Hanya dengan tanpa kelas dialektika itu bisa diputus. Termasuk ekonomi juga sama. Ekonomi itu hanya akan bernilai tinggi kalau sudah nggak ada dialektika lagi. Gitu. Tapi kan di alam semesta itu tidak seperti itu. Karena ada faktanya pergerakan, jadi materi itu bergerak. Materi itu bergerak, tapi tidak menuju ke kualitas yang lebih tinggi. Tapi justru menuju kualitas yang lebih rendah itu ada. Mungkin kalau di dunia biologi kita kenal ada istilah itu kelainan genetik itu ya. Jadi itu dia lahir tapi malah kualitasnya rendah itu. Ada makhluk-makhluk yang dia mengalami direkayasa genetika dicoba dibuat itu tambah malah akhirnya menimbulkan kecacatan. Ya, kecacatan. Makanya secara umum gagasan dengan dialektika itu akan melahirkan sesuatu baru yang berkualitas tinggi itu sebetulnya secara fakta tidak melulu seperti itu. Makanya itu gagalnya Marx kan di situ ya. Terus kemudian mengapa kok tiba-tiba Karl Marx menyerang agama? Ya. Mengapa kok enggak kapitalis aja? Lawannya kapitalis. Masalahnya agama itu membuat orang itu kayak kecanduan. Karena orang candu, jadi morfin. Orang itu harusnya melawan kapitalisme, melawan penindasan. Tapi gara-gara doktrin agama, mereka itu dibuat kita ini harus sabar lah. Kalau ditindas nanti kita akan tetap masuk surga gitu. Bahkan ad-dunya sijnun mukmin. Dunia itu penjaranya orang-orang
beriman. Maka adanya doktrin agama itu membuat masyarakat itu impoten, kata Karl Marx. Enggak mau berjuang, pasrah menerima kapitalisme. Makanya disitulah mengapa banyak mahasiswa itu tertarik sama sosialisme. Agama ditinggalin karena agama itu meninabobokkan, membuat kita malas berjuang katanya. Yaitu kalau agama-agama Nasrani benar, kalau agama Islam enggak seperti itu. Jadi dulu saya itu pernah diundang di STAN tahu ya, di STAN Jakarta itu waktu itu mau dipanelkan dengan Pak Budiman Sujatmiko. Oh, waktu dia ketua PRD. Sekarang jadi di partai yang berkuasa ya sekarang. Yang berkuasa. PRD itu anasirnya sosialis, ya sosialis. Teman-teman saya banyak yang sosialis. Rajin sholat juga. Sosialis religius mungkin. Nah sosialis religius ya. Pernah teman saya itu saya tanya begini, itu teman saya itu bisa, jangan salah, mereka bisa membaca kitab kuning, jangan salah. Oh, loh mereka santri. itu sering minjem kitab-kitab saya. Soal saat itu saya tanya, loh ini pakai bahasa Jawa tapi mungkin saya terjemahkan ya. Jadi kamu itu ngapain sholat dzikir gitu? Orang kamu nggak percaya sama Tuhan, ngapain? Loh salah kamu itu. Dia bilang gitu. Cara saya beragama itu beda sama Anda. Sholat dzikir itu bagi saya itu kayak makan gitu loh. Kayak makan soto, kayak makan pempek kalau mungkin ya. Atau makan makanan gitu. Kani kok enak, biasa makan. Kalau nggak enak ya nggak saya makan. Nah saya kok sholat itu kok nyaman ya sholat aja gitu. Tapi nanti kalau saya nggak nyaman lagi, ya nggak sholat. Jadi gitu cara pandang mereka itu. Jadi kalau ada orang komunis sholat, puasa itu sebetulnya dia lagi menikmati. Bukan nggak ada kaitannya percaya sama Tuhan atau tidak, nggak ada kaitannya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dia gitu. Ya kayak makan dan minum gitu. Itu penjelasan teman saya itu. Nah, jadi mengapa kok tiba-tiba nyerang agama, simbol-simbol agama, dan Lenin itu sangat keras. Itu apa namanya nih saya bacakan ya, Lenin tuh. Mungkin kalau ini pakai yang ini deh, ada passwordnya kelamaan. Itu Lenin itu sangat keras, Iwan Villa, kalau terhadap agama. Agama itu candu, membuat masyarakat itu impoten. Jadi dia ditindas oleh kelompok kapitalis, tapi dia tetap sabar, nggak melakukan penyerangan, ya, nggak melakukan perlawanan. Maka agama itu meninabobokkan masyarakat. Agama itu seperti candu, gitu. Begitu dia makan candu, lupa semuanya, lupa masalahnya. Dia merasa bahagia, tapi dia tidak menyelesaikan masalahnya. Masalah sejati kata Karl Marx itu ada di sistem kapitalisme. Kapitalisme itu yang harus dihancurkan. Bukan lari pada agama, dia bilang. Makanya agama itu harus dihapuskan. Itu tuh Karl Marx. Bahkan simbol-simbol agama itu kalau Lenin, di zamannya Lenin itu nggak boleh ada. Karena agama itu membuat kelas impoten. Nggak berjuang. Itu kalau agamanya dipahami sebagai ranah privat seperti itu memang. Ya, makanya banyak kan saudara-saudara kita juga ya, yang muslim, yang taat, ditindas itu ya sabar gitu. Nggak melakukan perubahan. Karena dengan sabar itu Allah akan memberi ganjaran sekian. Ya itu benar, nggak salah. Cuma yang salah adalah dia tidak mau berjuang di balik doktrin-doktrin agama. Kira-kira gitu Al-Mukarram. Ya, relevansinya seperti itu. Ya. Makanya sikap beliau itu keras sama agama. Makanya kalau agama itu benar-benar dihancurin. Karena itu mengganggu, menghambat revolusi. Justru menjadikan masyarakat itu impoten. Ya baik Gus. Ya gitu.